Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini, gue lagi di boothnya Kawasaki, teman-teman, yang ada di Pekan Raya Jakarta 2024. Jadi pada video kali ini gue mendapatkan kesempatan untuk mereview motor-motor Kawasaki yang ada di PRJ ini, teman-teman. Jadi mau tahu apa aja motornya yang akan gue review, tonton aja videonya sampai habis. Tapi sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu, supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gearnya. Oke, jadi motor yang akan mau gue bahas kali ini adalah Kawasaki W Series ya, teman-teman, yaitu W175L. Wah, kok ada L-nya, Bang? Jadi PT Kawasaki Motor Indonesia resmi meluncurkan si Kawasaki W175L ini pada ajang event PRJ 2024 ya, teman-teman. Jadi W175L ini adalah W175 yang versi full injeksi. Dan kendaraan ini statusnya masih completely built up, teman-teman, atau CBU dari India. Tapi kedepannya ada planning untuk dirakit di Indonesia juga, teman-teman. Jadi tenang aja, nggak bakal susah nih nyari partnya ya. Lah, terus yang versi karburator gimana, Min? Nah, versi karburatornya akan tetap ada. Soalnya banyak juga konsumen yang merequest untuk ada yang versi injeksi. Jadi ada dua nih, ada yang versi injeksi dan ada yang versi karburator. Tapi untuk yang versi injeksinya sendiri cuman ada satu warna aja, teman-teman, yaitu warna hitam ini saja. Untuk harganya, si Kawasaki W175L-nya ini akan dibanderol di harga 35 jutaan dan statusnya itu sudah on the road Jakarta ya, teman-teman. Jadi memang kalau kita lihat dari secara desain itu memang sama aja ya desainnya, tapi sebenarnya ada perbedaan loh, teman-teman. Contohnya pada bagian posisi setang. Jadi untuk setang dari W175L-nya ini lebih tinggi, yang otomatis akan membuat pengendara itu bakalan makin nyaman karena lebih tegak posisinya ya, teman-teman. Lalu untuk spionnya juga baru. Spionnya menggunakan spion yang bentuknya itu bulat, teman-teman. Lalu ada juga penambahan handle seat, teman-teman. Jadi di bagian jok belakangnya itu ada buat pegangannya, teman-teman. Nah, itu bisa ya di custom dikit buat nambah-nambahin buat naruh barang gitu ya. Lalu di Kawasaki W175L ini ada standar 2-nya, teman-teman. Kalau sebelumnya kan tidak ada ya. Lalu untuk swing armnya itu dirancang lebih panjang. Selain swing arm, untuk fendernya juga dibuat lebih panjang, teman-teman. Dan kalau kalian perhatikan di bagian joknya, kalau sebelumnya yang karbu kan joknya itu pakai motif roti sobek gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yang di W175L ini bentuknya rata dari depan sampai belakang. Sekarang kita akan beralih ke sektor fitur. Jadi kalau untuk fiturnya itu sama dengan yang W175 yang karburator ya, teman-teman. Semuanya yang ada di karburator itu ada semua di yang injeksi ini. Tapi perbedaannya di yang injeksi ini atau W175L-nya itu pertama pada bagian speedometer. Jadi speedometer si W175L itu pakai kombinasi antara analog dan digital. Nah, untuk digitalnya ini untuk si indikator bensin, teman-teman. Jadi ini menjawab pertanyaan teman-teman yang menjawab atau ini ya, keluhan teman-teman gitu loh, yang pengguna W175 karena tidak ada indikator bensinnya kan. Nah, kalau sekarang sudah ada, teman-teman. Lalu untuk perubahan yang kedua atau fitur yang ada yang kedua yang di W175L-nya itu ada fitur anti-lock braking system satu channel, teman-teman, single channel ya. Jadi sudah ada fitur ABS-nya nih si W175L, sementara yang karbu kan belum ada. Nah, mumpung ngomongin ke ABS di kaki-kaki, kita bahas selanjutnya ke kaki-kakinya dulu ya, teman-teman. Jadi untuk rangkanya si W175L ini pakai semi double cradle sama ya, teman-teman. Terus untuk suspensi depan pakai teleskopik yang ada covernya supaya lebih tahan lama, tidak cepat kotor atau tidak gampang tergores ya, teman-teman.
Lalu untuk bagian suspensi belakang pakai dual shock. Terus untuk bagian pengeremannya di bagian depan pakai cakram tentunya karena sudah ABS single channel ya. Tapi yang di belakang masih pakai tromol teman-teman, dan velgnya pakai velg jari-jari yang dibalut dengan ban berukuran 80/100 ring 17 untuk roda depan dan 100/90 ring 17 untuk roda belakang. Terakhir, yang paling berbeda banget itu di sektor mesin ya teman-teman. Walaupun cuman perbedaannya di satu sisi aja. Jadi untuk sistem pengabutannya sudah injeksi si Kawasaki W175L nya. Tapi untuk spek mesinnya masih sama teman-teman. Masih berkubikasi 177 cc. 2 valve, 4 stroke, 1 silinder SOHC. Dengan diameter langkah 65,5 x 52,4 mm dengan perbandingan rasio kompresi 9,1:1. Dengan spek mesin tersebut, power yang bisa dihasilkan sebesar 13 PS pada putaran mesin 7.500 rpm dan torsi puncak di angka 13,2 Nm pada putaran mesin 6.000 rpm. Power dan torsi tersebut disalurkan ke roda belakang melalui transmisi manual 5 percepatan ya teman-teman. Jadi masih 5 gigi ini. Dan untuk sistem pendinginnya ya, itu juga masih pakai pendingin udara. Lalu untuk kapasitas tangkinya sendiri sebesar 14 liter teman-teman. Jadi seperti itulah update terbaru dari Kawasaki W175L versi full injeksi model 2025-nya teman-teman. Jadi dari segi fitur tentunya lebih canggih ya teman-teman, karena ada itu tadi bagian speedometer yang sudah menggunakan kombinasi analog dan digital, dan ada fitur anti-lock braking system single channel. So, menurut kalian bagaimana? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Oh iya, kalau untuk mau beli sudah bisa teman-teman di PRJ ya tapi ya. Dan untuk pengirimannya nanti pada bulan Agustus teman-teman, jadi inden ya, nggak bisa langsung dikirim. Nah, untuk simulasi cicilannya sudah ada nih teman-teman. Gua tampilkan di layar. Kalian bisa pause video ini atau screenshot aja si itunya ya. Apanya namanya tadi? Simulasi cicilannya. Oke teman-teman, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga, supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, jangan lupa follow juga Instagramnya di @yunuroproject. Karena sebelum gue upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gua rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.